naik. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang beragama Muslim, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam Natal untuk kita semua. Wah, mari kita beri aplaus untuk kami semua untuk hari ini. Yang saya hormati dan kita sama-sama hormati anggota Komisi 2 DPR Republik Indonesia, Bapak Komarudin Watubun, Sarjana Hukum, Master Hukum, yang sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Jakarta di daerah Mepago. Mari kita beri aplaus secara khusus kepada Bapak. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Paniai yang adalah anak putra Koteka Mobe yang ada di Paniai, dan hari ini sebagai anak muda yang sudah memimpin selama 4 tahun, yang hari ini kami sama-sama saksikan HUT perayaan 23 tahun pemerintahan Kabupaten Paniai. Yang saya hormati bersama kami rombongan Bapak Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, yang sudah berkenan hadir langsung. Terima kasih Abang sudah ikut terus selama beberapa hari kegiatan kami. Tuhan memberkati. Yang kami hormati Bapak Bupati, biasanya antara bupati sebut anak bungsu, Bapak Bupati Nabire, yang juga anak Mei, yang hari ini sudah berkenan hadir. Yang saya hormati unsur Muspida, dalam hal ini ada Bapak Sekda Provinsi Papua Tengah, Bapak Valen. Bapak silakan berdiri biar dikenal karena baru pertama datang di sini. Ya, dari namanya saja bisa tahu Pak Valen berarti anak kita. Dan beliau sehari-hari sebagai Direktur Otonomi Khusus Dirjen OTA di Kementerian Dalam Negeri, tetapi hari ini diberikan perbantuan dari Mendagri untuk membantu kerja-kerja kami di awal untuk pemerintah Provinsi Papua Tengah. Yang saya hormati Bapak Kapolda, tetapi bukan Pak Kapolda, ini namanya perwira penghubung Polda Papua, Bapak Urbina. Silakan Bapak berdiri. Ya, biasa ada istilah pangkat-pangkat di militer, Ibu belum bisa sebut langsung, takut salah. Terima kasih Pak Urbinas juga sudah bergabung dengan kami sejak hari kerja kami. Beliau sebagai LO dan sehari-hari akan menjadi perwira penghubung untuk pemerintah Provinsi Papua Tengah. Jadi semua Kapolres yang ada di Papua Tengah akan berkoordinasi langsung dengan Pak LO kami. Yang saya hormati Bapak Dandim Kabupaten Paniai dan Deyai yang sudah berkenan hadir, terima kasih banyak. Pak Kapolres yang saya hormati dan seluruh tamu undangan, Bapak Dou, dan juga para tokoh agama, kepala suku, kepala-kepala pemerintahan, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang tidak saya sebut satu persatu, mohon dimaafkan. Wah, ya. Pertama-tama patut kami naikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan di hari cuaca yang indah yang Tuhan berikan kepada kami sudah bisa melaksanakan beberapa agenda yang sangat penting. Ini ada hari ulang tahun pemerintahan Kabupaten Paniai, kemudian juga ada 4 tahun kepemimpinan Pak Bupati,
acara gerbang Natal, ucapan syukur atau gerbang Natal untuk 1 bulan ini, dan ada beberapa agenda yang akan juga dilaksanakan hari ini lepas dari acara ini. Untuk itu pada kesempatan ini saya secara pribadi mengucap syukur pada Tuhan karena dalam kunjungan 100 hari kerja kami sebagai PJ Gubernur di Provinsi Papua mendapat kehormatan dari masyarakat dan juga Pak Bupati untuk berkunjung langsung di Paniai yang kedua setelah Mimika kemarin. Dalam program 100 hari kerja kami ada beberapa agenda yang akan kami laksanakan, tapi mungkin karena waktu, karena ada yang akan berangkat juga pakai pesawat, sehingga yang paling penting hari ini adalah bagaimana kita menata pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Di antaranya pembentukan perangkat daerah, ada kepala-kepala dinas, OPD yang akan kami bentuk. Tadi Ibu baru selesai saja melantik bukan melantik, tetapi menyerahkan SK untuk beberapa pejabat eselon yang sudah kami berikan SK untuk bekerja bersama kami mulai hari ini. Kemudian juga ada beberapa agenda besar yang akan kami lakukan. Di antaranya akan meletakkan fondasi untuk pemerintah Provinsi Papua Tengah, akan mempersiapkan seluruh perangkat, infrastruktur, perkantoran, dan juga ada beberapa agenda nasional yang akan kami lakukan. Di antaranya persiapan menghadapi Pemilu 2024, ada anggota DPR juga penjaringannya, kemudian juga MRP dan DPR 14 kursi, dan beberapa agenda-agenda besar yang akan kami kerjakan di dalam 100 hari kerja dan juga selama 1 tahun sesuai dengan SK Mendagri. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, Pak Wakil Presiden, Pak Mendagri, karena telah menunjuk dan mengangkat kami sebagai pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, yang selama ini mungkin membuka tabir bahwa tidak pernah ada perempuan bisa menjabat sebagai gubernur. Itu mimpi kalau menurut saya. Itu mimpi dan sesuatu yang menurut saya tidak mungkin. Itu mimpi, sebuah mimpi yang hari ini jadi kenyataan. Artinya bahwa dengan hadirnya negara ini sudah diberikan kesempatan kepada putra dan putri terbaik untuk melaksanakan jabatannya. Selain sebagai saya juga menyampaikan terima kasih. Ini semua bisa terjadi karena abang saya, Bapak Komarudin, yang selama sekian tahun berjuang keras bagaimana membuat Papua ini harus mandiri dan sejahtera dengan regulasi-regulasi yang harus disiapkan, peraturan, perjuangan, walaupun dihina, walaupun di demo dan seterusnya, tapi beliau tetap kokoh. Dan hari ini saya berdiri di sini juga bagian daripada kerja-kerja Bapak Komarudin. Jadi bagi kami pemerintah Provinsi Papua Tengah mendapatkan satu penghormatan khusus dari beliau sebagai inisiator pemekaran provinsi. Ya, kami pahami bahwa dinamika di masyarakat memang banyak, tetapi ya namanya pemerintah pasti punya visi dan misi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan di dalamnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati tadi, yang sudah 4 tahun kerja itu akan dikerjakan, akan ditingkatkan. Kenapa harus terjadi 8 kabupaten? Karena dengan 29 kabupaten, dengan 1 gubernur, dengan geografis Papua cukup menantang ini, tentunya pasti perhatian akan terbagi, sehingga memang pemerintah berpikir untuk harus di rentang jangkauan pelayanan harus diperpendek, sehingga
hari ini bagi saya 8 kabupaten saja yang akan menjadi perhatian kami. Saya lihat bupati-bupati sudah kompak, itu semangat. Saya tetap optimis bahwa pemerintah Provinsi Papua Tengah akan lebih cepat maju dibanding dengan pemerintahan lain. Itu kita harus optimis. Karena tadi saya sampaikan, SDM kita sudah siap. Saya minta maaf, kenapa saya bisa katakan itu di Papua Tengah. Karena saya juga anak seorang hamba Tuhan. Bapak saya sekolah di Kebo, itu tahun 1969 atau 70 di Kebo. Dan Injil masuk di sini tahun 1939 di sungai, di Danau Paniai di Usang Mere. Dari situ Injil itu tersebar sampai ke daerah saya di Wamena. Injil mendarat di Sungai Balim dan tetes saya yang terima. Bapak-bapak, jadi hasil dari buah Injil itu hari ini saya berdiri nih, dari Paniai, dari suku Me. Orang tua datang sekolah sini, belajar Alkitab di sini, belajar sekolah di sini, dan dari orang Me sudah bangun kami di daerah di gunung. Yang sekarang Papua pegunungan. Jadi bicara masalah pendidikan, kesehatan, bicara kepemimpinan, bicara SDM, kami kader dari orang Me. Tadi Bapak Pendeta tadi luar biasa, khotbah itu hasil dari pendidikan orang Me juga. Jadi buah-buah itu kembali. Jadi Bapak mereka sudah kerja, dan SDM sudah siap. Secara pendidikan saya sudah cek semua, sudah master, sudah doktor. Banyak orang Me yang sudah kerja di luar negeri, dalam negeri, di pusat, di sini, dan semuanya. Kita tidak sadar itu. Tetapi hari ini kita jujur mengakui bahwa sebenarnya kita sudah siap. Hanya satu, hanya kita belum bersatu saja. Nah itu yang nanti seperti apa para bupati sepegunungan Tengah di bawah kepemimpinan saya minta untuk ini semua kekuatan, semua skill harus jadi satu untuk menjadi satu kekuatan untuk membangun pemerintah Provinsi Papua Tengah, supaya kita lebih mempercepat setelah otonomi khusus 20 tahun apa yang sudah disampaikan hasil kerja Pak Bupati Paniai, Dogiai, Deyai, dan beberapa kabupaten ini akan benar-benar merakyat di akar rumput. Jadi kesatuan paling penting, egoisme lain-lain tinggalkan di belakang, kita bersatu. Kita kalau sudah bersatu kita kuat, kita akan dorong dan kita akan bisa membangun daerah kita akan membangun diri kita sendiri. Karena Isa Kinje juga sudah sampaikan, siapa jujur dan dengar-dengaran, maka dia akan melihat pada satu tanda heran dan tanda heran yang lain. Tadi saya pikir firman Tuhan sudah luar biasa, sudah memberikan tanda heran kepada kami. Kita sudah cukup perangkatnya di Republik, sudah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada orang Papua. Dan hari ini Presiden dalam penunjukan pejabat gubernur, kita semua ini anak Papua yang ditunjuk. 2 abang saya, 1 di Papua Pegunungan, itu juga mantan Kajari, anak asli Merauke yang hari ini PJ di Papua Pegunungan. Kemudian yang di Merauke itu juga anak asli. Dan ini kami PJ bukan pemilihan karena politik, partai politik. Nanti yang mau jadi gubernur setelah saya itu siap-siap partai politik. Silakan bapak-bapak akan berkompetisi secara sehat untuk siapkan anak Me yang akan duduk sebagai pejabat gubernur Provinsi Papua Tengah. Kami yang sekarang dipilih karena birokrasi, karena beberapa syarat yang dilihat oleh Presiden, diantaranya kepangkatan dan juga semua trik rekor kami di pemerintahan. Ya, hari ini saya sudah pangkat 4E. Bukan hari ini, saya sudah 2016 sudah pangkat E. 4E itu sudah pangkatnya sudah habis.
untuk birokrasi. Kalau di militer orang bilang itu sudah jenderal penuh. Nah, jadi memang layak saya pikir Presiden melihat hal-hal ini untuk dijadikan sebagai seorang caretaker. Dan selain sebagai pejabat gubernur, juga sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri di bidang aparatur dan bidang kebijakan publik. Yang bicara masalah aparatur di Republik ini, kami juga ada di dalam sama-sama ikut menentukan kebijakan untuk negara untuk 39 provinsi. Jadi itu kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Presiden tentunya kepada kami sebagai anak Papua, sebagai putri Papua. Ya tentunya saya mohon dukungan dan doa dan restu dari Bapak Ibu sekalian supaya kami yang sebagai simbol-simbol daerah yang ada di pusat ini juga bisa bekerja secara baik. Karena tadi firman Tuhan sudah cukup menasihati kami. Kadang-kadang juga ya sebagai manusia biasa pasti ada hal-hal kekurangan yang akan kami lakukan. Kami mohon masukan bagi kami. Yang kedua, kami akan menjelang Natal di bulan ini karena daerah ini sudah misionaris sudah datang lebih dulu 39. Jadi kalau saya hitung sudah 69 tahun setelah misionaris pemerintahan 23, berarti daerah ini sudah masuk dengan Injil. Sehingga Ibu harap untuk menjelang Natal ini tolong jaga stabilitas keamanan dengan baik. Kalau keamanan tidak terjaga dengan baik, maka apa yang tadi Pak Bupati sampaikan itu tidak akan berjalan semua. Kita semua akan menjadi trauma. Untuk itu bekerja sama dengan pihak TNI, Polri, semua aparat yang ada, kita sama-sama menjaga keamanan. Saya sudah monitor di 8 kabupaten dari kemarin, kita semua di Papua Tengah dalam keadaan aman dan kondusif. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah kepada seluruh masyarakat yang sama-sama ikut menjaga keamanan ketertiban di Provinsi Papua Tengah. Apresiasi untuk kita semua. Ya, yang ketiga, secara pribadi saja Ibu juga menyampaikan terima kasih kepada orang-orang tua saya, suku Me, yang adik-adik saya juga lahir besar Wamena sudah ada di sini. Yang sudah bekerja di sini, Ibu harap tadi Pak Bupati sedikit tadi perasaan mengungkapkan ini kantor kita sudah bangun banyak, rumah sakit kami sudah bangun, sekolah sudah bangun, tapi orangnya tidak ada. Dan itu banyak saya ketemu di daerah lain. Jadi ini visi yang Tuhan taruh kepada kami. Mari tempat kita menangis di sini, tempat kita tertawa di sini, segala sesuatu kalau kita bekerja dengan baik di sini, pasti Tuhan akan angkat saudara-saudara, khususnya ASN, akan menjadi pemimpin yang lebih besar ke depan. Kalau hal kecil saja bisa kami bertanggung jawab dan laksanakan, pasti akan Tuhan perhitungkan hal-hal yang lebih besar. Untuk itu motivasi khusus kepada ASN, Ibu harap untuk anak-anak Me, mari tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang lain dan tetap semangat untuk kembali bekerja membangun kabupaten kami supaya lebih maju ke depan. Kepada pihak TNI dan Polri, kepada Bapak Kapolda, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ibu pesan, Ibu titip saja untuk lakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif sehingga masyarakat kita juga merasa terlindungi dan ya kegiatan-kegiatan keamanan yang biasanya dulu kami kenal ada BIMAS untuk ya pertanian, ini harus kita masuk. Memang sekarang bukan zamannya lagi untuk kita gunakan alat-alat yang lain, sehingga Ibu harap dalam kepemimpinan saya titip masyarakat saya, tolong jangan sampai ada pertumpahan darah yang lebih besar. Ibu juga tidak mau ada bakar-bakar kantor dan lain. Kalau ada masalah, mari kita orang adat, kita anak-anak Tuhan, kita duduk, kita bicara. Apa yang bisa kita selesaikan, kita selesaikan.
Itu yang paling penting bagi kita semua sebagai modal, karena dari kita dan untuk kita, dan kita membangun, kita letakkan pondasi yang baik untuk anak-anak kita, dan Tuhan akan dimuliakan melalui pekerjaan yang kita lakukan. Demikian saja arahan dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tuhan memberkati kita sekalian, dan mari kita akan masuki Natal dengan penuh sukacita. Wah.